Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Dan mari saat ini, di pagi ini, kita datang untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Tidak pernah terlambat Tuhan menolong kami, dan kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang selalu menopang hidup kami. Tuhan, kami mohon pagi ini, ketika kami hendak membaca merenungkan firman-Mu, Allah Roh Kudus yang menuntun kami, menolong kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam keseharian kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, ketidaktaatan orang lain tidak akan membatalkan kehendak Tuhan bagi kita. Perbuatan orang lain memang bisa saja berdampak atas hidup kita, tetapi tak seorang pun dapat mencegah apa yang Tuhan ingin Dia lakukan di dalam dan melalui kita. Nah, saudara, itu nampak dalam kehidupan Yosua dan Kaleb. Mereka adalah dua orang yang percaya akan Tuhan. Namun mereka terpaksa harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun oleh karena ketakutan dan ketidakpercayaan orang-orang lain sebangsanya. Nah saudara, pernahkah kita merasa ada sesuatu yang merintangi kehendak Tuhan bagi kita? Mungkin hal itu membuat kita tidak memperoleh pekerjaan atau promosi jabatan yang kita inginkan, atau hal-hal yang lain. Mungkin saja saudara, ada satu atau dua hal yang menjadi kendala bagi kita untuk mendapatkan izin atas usaha kita. Kita tidak menerima rekomendasi orang lain, sehingga izin itu sulit untuk kita terima, atau hal-hal yang lain. Apakah kita percaya bahwa ada sesuatu yang dapat merintangi atau menghentikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita? Nah saudara, mari kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Tuhan melakukan hal-hal yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Tujuan utama Tuhan yaitu bagaimana Tuhan memakai kedua orang ini untuk memimpin satu bangsa yang besar, untuk masuk ke tanah perjanjian, menikmati tanah perjanjian yang Tuhan telah sediakan. Saudara, meskipun di dalam kenyataannya Yosua dan Kaleb mendapat ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan yang ada di sekitar mereka, yang seolah-olah hendak menjegal langkah mereka, menghentikan langkah mereka. Tapi mari kita lihat, Tuhan tidak berhenti di sana. Kehendak Tuhan tidak dapat digagalkan atau dihentikan oleh orang lain atau apapun juga. Jika Tuhan sudah berkehendak dalam hidup kita, jika Tuhan sudah memimpin atas hidup kita, maka tidak ada satupun yang dapat merintanginya. Dan itulah yang terjadi dalam hidup Yosua dan Kaleb. Meskipun seolah-olah bangsanya sendiri berusaha untuk menghalangi mereka, tapi Tuhan tetap membawa mereka maju, tetap menuntun langkah hidup mereka, hingga akhirnya kedua orang ini bisa masuk ke tanah perjanjian. Mereka bisa menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan di tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan. Nah saudara, mari kita percaya, mari kita lihat bahwa ketika Tuhan berkehendak, ketika Tuhan sudah menyatakan apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi keinginannya dalam hidup kita, sudah tidak ada satupun yang dapat menggagalkan atau merintanginya. Melainkan Tuhan dengan caranya, di dalam waktunya, Tuhan akan membuat semuanya itu berhasil di dalam kehidupan kita. Yang menjadi bagian kita adalah bagaimana kita terus percaya pengaturan Tuhan, dan kita mau mengandalkan Tuhan di dalam
apapun yang kita lakukan, kerjakan, kita mohon biar Tuhan sendiri yang menyatakan, yang melakukan apa yang menjadi kehendaknya, rencananya atas hidup kita. Saudara, maukah kita percaya dan menghidupinya sebagaimana Yosua dan Kaleb telah teladankan? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami baca renungkan pagi ini. Mampukan kami Tuhan untuk menghidupinya. Ajar kami untuk senantiasa percaya, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tolong apa yang menjadi kehendak-Mu, rancangan-Mu atas hidup kami. Biarlah itu yang terjadi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dalam susah maupun senang, kami tetap mau percaya bahwa kehendak Tuhan, waktu Tuhan, cara Tuhan adalah yang terbaik untuk kami. Terima kasih Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.